Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di channel Kula NU yang mudah-mudahan setiap pergerakannya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan tema kita dalam pembahasan kajian fikih kewanitaan, saya mengucapkan mewakili daripada Kula NU Channel, selamat Harlah NU yang ke-96. Mudah-mudahan dengan memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, semua yang diharapkan oleh para masyayikh dan semua kalangan dari seluruh organisasi senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nahdlatul Ulama semakin besar dan semakin jaya di bumi Nusantara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih kewanitaan. Seperti janji kita sebelumnya bahwa fikih kewanitaan ini akan hadir di setiap minggunya. Tapi mohon maaf untuk minggu kemarin mungkin tidak bisa upload atau mungkin tidak bisa hadir dikarenakan banyak schedule yang lain. Tapi alhamdulillah untuk kali ini kita berkesempatan untuk bisa mengisi kajian fikih kewanitaan kembali, dan mudah-mudahan kajian ini senantiasa dapat menambahkan wawasan untuk kita, khususnya perempuan-perempuan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, pembahasan tentang fikih kewanitaan kemarin ternyata masih banyak atau mungkin kurang dari para pendengar sekalian untuk memahami, karena memang rincian kemarin itu terlalu global, mungkin belum mengarah dengan detail. Maka wajar kalau seumpama para pendengar sekalian banyak yang mungkin bingung atau mungkin banyak bertanya. Untuk kali ini kita akan memperjelas dan memperluas keterangan daripada syarat dinamakan haid itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin darah itu dinamakan darah haid satu, yakni keluarnya adalah mencapai 24 jam atau 1 hari semalam paling sedikit. Dan kita ketahui syarat yang kedua adalah batas maksimal paling banyak dari darah tersebut adalah 15 hari. Oke, kita terangkan dulu yang pertama. Darah mencapai 1 hari 1 malam, kemudian dikalkulasikan menjadi 24 jam, maka disebut sebagai darah haid. Ini tentunya bisa dihitung seperti ini. Karena kemarin ada satu orang yang mengatakan bahwa pemahamannya seperti ini. Ketika darah kemudian keluar 1 hari, selama 1 hari 1 jam, selama 1 hari 1 jam, kemudian dia keluar sampai selama 20 hari. Jadi 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam sampai 20 hari. Kemudian pemahaman ini dikatakan bahwa wis sing penting darah iku ketika kemudian keluar
batas waktunya tidak tertentu, boleh sampai 20 atau 30 hari, yang penting mencapai 24 jam maka dihukumi haid. Ini masih rancu kalau hitungannya seperti itu. Karena pada dasarnya hitungan 24 jam ini harusnya seperti ini. Kalau kurun waktunya adalah selama 20 hari sekalipun, 20 hari sekalipun, tapi kalau satu harinya cuma keluar darah 1 jam, maka 1 jam dikalikan 20 hari, maka jatuhnya cuma dapat 24 jam, 20 jam. Berarti ini belum mencapai syarat yang pertama, yakni darah haid adalah paling sedikit itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi ketika keluar darah 1 hari 1 jam berlangsung selama 20 hari, maka kalau dikalkulasikan cuma mendapat 20 jam, maka ini belum mencapai waktu minimal haid, maka belum dinamakan haid. Orang tersebut belum haid. Maka dari itu awal haid itu dimulai ketika darah memang sudah mencapai pada minimal darah dinamakan haid itu sendiri, yakni 24 jam. Jadi kalau sekalipun 20 hari tapi setiap harinya cuma 1 jam sampai 20 hari dikalkulasi belum sampai 24 jam, maka belum dinamakan haid. Namun sebaliknya, walaupun harinya cuma sedikit, taruhlah kayak kemarin saya contohkan, hari Selasa kita haid, kemudian keluar darah terus menerus dikalkulasi sampai 24 jam, jatuh pada hari Rabu, kemudian kita hitung ternyata sampai 24 jam, maka sudah bisa disebut sebagai darah haid dan dihitung sebagai hari yang pertama. Mungkin seperti itu. Jadi untuk awal seperti itu, untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, yakni darah haid itu maksimal adalah 15 hari. Jadi kalau darah keluar melebihi dari 15 hari, maka yang selebihnya ini bukan dinamakan darah haid lagi, tapi disebut sebagai darah istihadah atau darah fasad atau darah kotor, atau mungkin kita kenal sebagai darah penyakit. Sehingga berarti hari-hari yang melebihi dari 15 hari ini itu sudah tidak disebut lagi sebagai orang yang haid, sehingga larangan-larangan untuk orang yang haid itu sendiri maka terputus, sehingga berarti mereka wajib melakukan ibadah seperti halnya seperti biasanya. Untuk syarat selanjutnya yakni masa suci. Masa suci di antara dua haid ini minimal 15 hari. Jadi paling sedikit masa suci dari haid pertama dan haid yang kedua yakni 15 hari. Berarti jika kurang dari 15 hari, maka ini masih belum dinamakan bisa menjadi haid yang kedua. Dan untuk batasan banyaknya masa suci ini tidak terbatas, bisa jadi lebih dari 15 hari, bisa jadi 24 hari, atau mungkin bisa jadi sampai 30 hari. Itu tergantung kondisi daripada si perempuan tersebut. Oke, kita kembali lagi kepada pembahasan yang awal bahwa syarat daripada haid itu sendiri juga adalah batas minimal umur dari perempuan ini adalah 9 tahun. Nah, lebih terperincinya seperti ini. Jika ada wanita kemudian dia berumur kurang dari 9 tahun, jika kurangnya ini adalah bisa ditempati oleh masa haid dan suci, maka ini bisa dikategorikan bisa masuk dalam wanita yang pertama kali haid, atau boleh dikatakan dia bisa dinamakan orang yang haid. Maka dalam keterangan kitab yang lain bahwa minimal umur dari perempuan ini harusnya adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Jadi tidak harus 9 tahun tepat, tapi boleh kurang dari 9 tahun, yakni 9 tahun 16 hari, kurang 16 hari. Jika perempuan kemudian dalam kurun waktu umur 8 tahun, lebih 11 bulan, lebih 10
11 bulan setengah, berarti kan kurang 15 hari untuk mencapai 9 tahun. Maka ketika dia mengeluarkan darah haid, maka ini sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang haid atau orang yang istihadah. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, insya Allah nanti bisa dijawab untuk sesi yang selanjutnya. Kiranya cukup dari kami. Kalau ada pertanyaan kembali boleh dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang memahamkan atau kurang meyakinkan atau mungkin ada pemahaman yang berbeda, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kami akhiri, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.